Dira datang ke Yogyakarta tengah malam. Hotelnya kecil di pinggir kota. Saat check-in, ia dilayani resepsionis ramah, perempuan muda yang tersenyum hangat. Tapi keesokan harinya, ia tahu resepsionis itu sudah meninggal sejak 2 tahun lalu. Kalau kamu pikir malam-malam di Jogja selalu tenang, kamu belum dengar cerita ini. Dira, 23 tahun, tiba di Yogyakarta pukul 12 malam. Busnya telat dan hujan turun deras. Ia memesan hotel kecil bernama Gria Manis yang katanya punya nuansa Jawa klasik. Setelah tiba, ia turun dari taksi, berlari menembus hujan ke lobi kecil yang remang. Di balik meja resepsionis berdiri seorang perempuan muda berambut dikuncir mengenakan kebaya biru tua. "Selamat datang Mbak Dira, kamar 207 ya," katanya dengan senyum ramah. Suaranya tenang, lembut, hampir seperti berbisik. Dira heran karena ia belum menyebutkan namanya. "Udah dapat datanya dari aplikasi ya Mbak?" Perempuan itu hanya mengangguk. Lorong menuju kamar 207 panjang dan senyap. Hotel itu sangat sunyi. Dira membuka kamar dan langsung rebah di kasur. Tapi malam itu ia tak bisa tidur nyenyak. Ada suara gamelan sangat pelan. Entah dari mana. Bukan suara ponsel, bukan juga TV. Seperti datang dari dalam dinding. Ia mendekat ke dinding kamar dan gamelan itu berhenti. Tapi tak lama terdengar suara pintu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Dira membuka, tak ada siapa-siapa. Ia kembali tidur, tapi saat bangun pagi harinya, ia melihat di depan cermin kamarnya ada selembar bunga melati segar yang belum ada semalam. Dengan lipatan kecil kertas bertuliskan tangan, "Terima kasih sudah mampir." Dira mengira itu bagian dari pelayanan hotel. Ia turun ke lobi untuk sarapan dan bertanya ke resepsionis baru, lelaki parubaya dengan kemeja batik. "Pak, resepsionis semalam yang perempuan muda rambutnya dikuncir siapa namanya ya? Ramah banget orangnya." Pria itu mendadak terdiam, lalu wajahnya mengeras. "Perempuan? Iya, yang jaga malam." Lelaki itu menghela nafas. "Mbak Dira, resepsionis malam kami cuma saya sendiri yang jaga sejak jam 10. Semalam saya tidur di belakang dan gak ada staf perempuan di sini." Dira tertawa kecil. "Pak, saya dilayani kok. Dia kasih kunci kamar saya, kebaya biru, ramah banget." Pria itu perlahan berjalan ke belakang meja dan menarik sebuah bingkai foto tua. "Mbak, maksudnya dia?" Tanyanya memperlihatkan foto perempuan dengan kebaya biru yang sama. Dira mengangguk yakin. "Iya, ini dia." Lelaki itu menatapnya lama lalu berbisik. "Namanya Mbak Yuni. Dia resepsionis di sini, tapi sudah meninggal 2 tahun lalu. Meninggal pas jaga malam karena tersambar petir waktu ngantar tamu ke kamar." Ruangan jadi senyap. Suara detak jam terdengar jelas. Dira berdiri terpaku. "Dia masih sering bantuin?" tanya Dira pelan. Pria itu mengangguk. "Kalau tamunya perempuan dan datang ke tengah malam, dia kadang muncul, bantuin sebentar. Tapi biasanya cuma yang sopan dan yang gak rese yang dia bantuin." Dira perlahan mengingat senyum hangat itu, suara pelan itu, dan bunga melati yang diletakkan dengan hati-hati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai sambutan dari resepsionis yang tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, Dira selalu memastikan mengucap terima kasih dengan tulus sebelum meninggalkan kamar hotel manapun, karena siapa tahu ada resepsionis yang masih bekerja bahkan setelah ajal menjemputnya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tonton cerita-cerita mencekam lainnya di channel ini. Klik video berikutnya di playlist ini dan jangan lupa subscribe untuk terus dengarkan cerita-cerita horor pendek yang mencekam tapi bikin penasaran. Dan kalau kamu menginap sendirian malam ini, coba perhatikan siapa yang menyapamu di balik meja resepsionis.